Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sylvia Widyarini with NPM 2441149, Management Class 24B. Here I will explain material National Income Context. Apa ukuran sebenarnya dari kekuatan ekonomi sebuah negara? Apakah hanya dari kekayaan alam atau banyaknya gedung pencakar langit? Jawabannya, salah satu ukuran paling utama adalah pendapatan nasional. Dalam video ini, saya akan mengupas tuntas tentang konsep pendapatan nasional, bagaimana cara menghitungnya, komponennya, jenis-jenisnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kenapa data ini sangat penting untuk mengukur kesejahteraan negara dan rakyatnya. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh faktor produksi milik warga negara dalam suatu periode, biasanya 1 tahun. Pendapatan ini mencakup semua hasil dari produksi barang dan jasa, gaji pekerja, laba perusahaan, sewa tanah, dan bunga modal. Pendapatan nasional mencerminkan produktivitas dan kemakmuran suatu negara. Dalam ilmu ekonomi makro, pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator utama kesejahteraan ekonomi. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa pendapatan tinggi belum tentu berarti distribusi yang merata. Oleh karena itu, data pendapatan nasional harus dilihat bersama dengan indikator lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan distribusi pendapatan. Yang kedua ada komponen dan unsur pendapatan nasional. Komponen utama pendapatan nasional mencakup upah atau gaji, imbalan untuk tenaga kerja, dan juga sewa atau rent, imbalan atas penggunaan tanah atau properti. Dan yang ketiga ada bunga, interest, imbalan atas modal atau dana pinjaman. Dan yang terakhir ada keuntungan, yaitu profit, pendapatan bagi pemilik usaha atau pengusaha. Semua komponen ini dilakukan dari seluruh sektor ekonomi, pertanian, industri, jasa, dan sebagainya. Masing-masing komponen mencerminkan peran faktor produksi dalam menciptakan output nasional. Yang ketiga ada cara menghitung pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan utama dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi atau output approach, menjumlahkan seluruh nilai tambah value added dari setiap sektor produksi. Rumusnya, pendapatan nasional sama dengan nilai produksi dikurang biaya antara. Contohnya, sebuah perusahaan mebel menghasilkan 1 miliar dengan bahan baku 400 juta, nilai tambahnya adalah 600 juta. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau income approach, menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Rumusnya, pendapatan nasional sama dengan upah ditambah sewa, ditambah bunga, ditambah laba. Di sini kita menghitung total gaji, bunga, sewa, dan keuntungan yang diterima oleh warga negara. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M adalah impor. Misalnya, jika konsumsi 1 triliun, investasi sama dengan 500 miliar, pengeluaran pemerintah sama dengan 300 miliar, ekspor 200 miliar, dan impor 150 miliar, maka Y-nya sama dengan 1,85 triliun.
Ketiga pendekatan ini seharusnya memberikan hasil yang sama jika data lengkap dan akurat. Yang keempat, ada jenis-jenis pendapatan nasional. Dalam praktiknya, ada beberapa istilah penting yang sering digunakan. Yang pertama, ada produk domestik bruto, PDB atau GDB. Nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam periode tertentu, dihitung berdasarkan lokasi geografis. Yang kedua, ada produk nasional bruto, PNB atau GNP. GNP ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Misalnya gaji pekerja Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, ada pendapatan nasional atau national income. GNP dikurang penyusutan, depresiasi dan pajak tidak langsung, mencerminkan pendapatan bersih yang benar-benar dimiliki oleh warga negara. Yang keempat, ada pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, personal income, pendapatan yang benar-benar diterima individu sebelum dikurangi pajak penghasilan. Dan yang kelima, ada pendapatan disposable income, pendapatan setelah dikurang pajak penghasilan, ini yang benar-benar bisa dibelanjakan atau ditabung. Memahami perbedaan ini penting karena masing-masing mencerminkan aspek berbeda dari kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara? Yang pertama, sumber daya alam. Negara dengan sumber daya alam melimpah cenderung memiliki potensi pendapatan nasional yang lebih besar. Yang kedua, tingkat pendidikan dan produktivitas SDM. Semakin produktif tenaga kerja, semakin besar output yang dihasilkan. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas membuat investasi dan produksi tumbuh. Yang keempat, kebijakan pemerintah, subsidi, insentif pajak, dan regulasi mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang kelima, ada tingkat ekspor dan impor. Semakin tinggi ekspor bersih, semakin besar pendapatan nasional. Faktor-faktor ini bisa saling mempengaruhi dan menentukan arah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang keenam, ada pentingnya pendapatan nasional. Mengapa pendapatan nasional penting? Yang pertama, yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pendapatan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh. Yang kedua, perencanaan pembangunan. Pemerintah menggunakan data ini untuk menyusun kebijakan fiskal, APBN, dan kebijakan jangka panjang. Yang ketiga, perbandingan antara negara. Dengan data pendapatan nasional per kapita, kita bisa membandingkan kesejahteraan antar negara. Yang keempat, indikator kesejahteraan. Pendapatan nasional per kapita digunakan untuk melihat standar kehidupan masyarakat. Yang kelima, menilai kinerja ekonomi pemerintah. Kenaikan atau penurunan pendapatan nasional mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi. Namun, penting juga memperhatikan distribusinya. Pendapatan tinggi tapi tidak merata bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Yang ketujuh, ada kendala dalam pengukuran. Mengukur pendapatan nasional bukan hal yang mudah. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi informal, tidak tercatat karena tidak melalui sistem resmi. Yang kedua, ada ilegal seperti perdagangan narkoba, tidak dimasukkan. Dan yang ketiga, ada penyusutan aset, seringkali sulit diukur dengan akurat. Yang keempat, ada nilai tukar dan inflasi, mempengaruhi nilai real pendapatan. Dan yang terakhir, ada fluktuasi harga komoditas, sangat mempengaruhi negara, penghasilan barang tambang dan pertanian. Karena itu, pendapatan nasional harus dianalisis secara kritis dan disandingkan dengan indikator sosial lainnya. Itulah konsep lengkap tentang pendapatan nasional dalam ekonomi makro. That's all the presentation material about national income conveys. I can convey. I hope it's usable, and if there are any mistake, I apologize. Thank you.